Lebih mudah mana saudara bersukacita dengan orang yang bersukacita atau menangis dengan orang yang menangis? Saat saya mengajukan pertanyaan ini kepada anak-anak remaja yang saya layani, dengan cepat dan dengan mudah mereka kemudian menjawab, lebih mudah bersukacita dengan orang yang bersukacita. Lebih mudah tertawa dengan orang yang tertawa dibandingkan menangis dengan orang yang menangis. Tapi saya ingin mengajak kita bersama-sama coba kita renungkan lagi pertanyaan ini dengan baik. Lebih mudah tertawa dengan orang yang tertawa atau menangis dengan orang yang menangis? Ketika kita berpikir tentang pertanyaan ini, saya katakan begini, bayangkan kita ada di situasi di mana kita melihat seorang teman sedang menangis karena kehilangan orang yang dia kasihi, karena sedang menderita sakit. Kita mungkin lebih mudah berempati, menangis bersama dengan mereka. Kenapa? Karena kita tidak ada di posisi mereka. Tapi dengan alasan yang sama, karena kita tidak ada di posisi teman kita yang lebih sukses dari kita, lebih berhasil dari kita, doa yang kita gumulkan bertahun-tahun mereka yang mendapatkan. Apa yang kita harapkan, posisi, jabatan, keberhasilan, juara, prestasi mereka yang dapatkan. Dan kita tidak ada di posisi mereka. Apakah kita juga bisa katakan lebih mudah kita tertawa bersama dengan mereka yang sedang tertawa? Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus memberikan satu statement ini, nasihat ini kepada jemaat di Roma. Dasar yang paling utama itu adalah kasih yang tulus, kasih yang tidak pura-pura, kasih yang tidak munafik. Di Roma pasal 12 ayat yang ke-9, Paulus memulai satu aplikasi setelah ia meletakkan dasar dan doktrin di pasal 1 sampai pasal yang ke-11. Kemudian di pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2 dikatakan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu tahu apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Aplikasi pertama yang ia ajarkan adalah tentang kasih yang tulus, kasih yang tidak munafik, dan kasih yang tidak pura-pura. Dan Paulus memberikan nasihat ini, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Ini menjadi nasihat karena ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Orang bisa lebih mudah menangis dengan orang yang menangis. Karena apa? Berempati terhadap orang yang menderita. Kita tidak ada di posisi mereka. Tapi ketika kita menginginkan sesuatu, ketika kita mengharapkan dan mendoakan sesuatu yang baik bagi kita, dan orang lain, apalagi itu adalah sahabat kita mungkin, saudara kita yang mendapatkan lebih baik dari kita, bisakah kita tetap tertawa bersama dengan mereka yang tertawa? Salah satu pemicu orang tidak bisa mengasihi dengan tulus dan kasih itu menjadi munafik. Di depan kita bisa tertawa, tetapi di belakang kita berbicara tentang hal-hal yang buruk tentang orang tersebut. Karena apa? Karena ada iri hati. Maka di bagian lain Paulus juga katakan kasih yang sesungguhnya, kasih yang tulus, kasih yang jujur, kasih yang tidak berpura-pura. Itu adalah kasih yang tidak cemburu. Kasih dan iri hati itu adalah hal yang bertolak belakang. Dan itu juga yang mendasari keotentikan, kejujuran dan ketulusan kita terhadap orang lain. Di dalam kehidupan kita seringkali kita mungkin tergoda untuk berpikir, kalau bukan saya yang ada di posisi itu tidak akan bisa menjadi lebih baik. Seharusnya saya yang menduduki jabatan tertentu. Maka di tengah pemilihan kita juga seringkali mungkin berpikir bahwa orang lain tidak cocok dengan jabatan tertentu karena tidak memiliki kapasitas yang lebih baik dari kita. Sehingga ada godaan untuk menjadi iri hati dan kita tidak bisa bersyukur dan bersukacita, tertawa dan senang untuk apa yang baik yang dipercayakan kepada saudara kita. Saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita belajar meletakkan dasar yang lebih penting dulu di dalam diri kita, yaitu kasih yang tulus, kasih yang tidak pura-pura, kasih yang tidak munafik. Sehingga kasih itu menguasai hati kita
dan iri hati tidak punya tempat di dalam hati kita. Maka dengan demikian akan sangat mudah bagi kita untuk tertawa, untuk bersuka cita dengan saudara kita, dengan rekan kita, ketika kita melihat ada hal baik yang mereka dapatkan, ada berkat yang Tuhan berikan untuk mereka, dan ada kepercayaan, jabatan, tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Meskipun mungkin kita berharap kita ada di situ, tapi kita percaya Tuhan memberikan kepada orang tersebut karena Tuhan ingin memberkati. Maka kita pun belajar bersuka cita dengan orang yang bersuka cita.